rezeki itu ada aja gue. Konsep rezeki itu yang menurut gue bingung. Wah, canggih sih menurut lo. Rezeki itu konsep menurut gue ya. Gue mengartikan rezeki itu apa sebenarnya? Apakah itu murni hasil usaha yang kamu lakuin atau ibaratnya gue berdagang atau barang yang kamu jual ya otomatis itu yang kamu dapetin, apa terlepas dari itu pasti ada campur tangan yang maha kuasa ya? Pasti itu. Kalau aku sendiri mikir gini bang, rezeki itu ibaratnya 95% itu dari Tuhan, yang 5% itu usaha kita. Misal gini, kita udah usaha mati-matian nih, tapi kan Tuhan nanti dulu, ya udah. Kalau sebaliknya ya, sebaliknya misalnya 95% Tuhan misalnya, tapi gue nggak ngapa-ngapain ya. Rezeki itu kan nggak melulu soal materi, bukan nggak melulu. Nafas pun kita masuk rezeki, teman yang baik, lingkungan yang mendukung kan termasuk rezeki juga kan. Ya tinggal kita yang melihatnya itu seperti apa gitu loh. Kesehatan rezeki, nah itu termasuk. jodoh Itu iya. Berarti bahasa Arab ini canggih luas maknanya ya. Iya. Untuk satu kata rezeki aja penafsirannya Luas. gitu. Misal gini, kita pergi kemana ke suatu tempat, kita beli, misal kita kehabisan nih bensin, kita beli bensin kan ke orang, Pak beli bensin, misal harganya itu kan 9.000 atau 10.000 lah 1 liter. Kok dilalah gitu ya, dilalah. Mas sudah nggak usah gitu kan, tadi udah ada yang bayar kan, lebih uangnya gitu kan, ya itu termasuk rezeki. Khususnya untuk perkara jodoh ya, perkara jodoh misalnya itu, jodoh ini menurut kamu ya, dia itu sudah tertulis ya, orang yang bilang jodoh itu terus Allah ngatur atau Tuhan atur. tapi walaupun begitu kan, tapi tetap harus ada usaha kan, apalagi kan cowok misalnya menjemput lah sebaliknya, menjemput jodoh. Terus yang tak pertanyakan itu ya, misalnya kan Gusti Allah harus menentukan jodoh kita ya, mungkin ada yang bilang pada saat kita lahir sebenarnya bisa tertulis jodohnya kita ini support jodohnya. Nah tapi kalau kayak gitu kan, kenapa kayak Gusti Allah tuh masih, hadis Nabi lah kalau nggak salah ya, kata Nabi Muhammad itu bilang carilah perempuan itu yang ada 4 kriteria kalau nggak salah itu, yang cantik, terus yang kaya, bahkan toh keluarganya dilihat juga ya kan. Tapi yang terakhir, yang keempat itu kan agama kita lihat. Nah, pilihlah agamanya, atau kalau agamanya bagus, insya Allah yang lainnya itu bagus kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak repot-repot karena sudah ada yang ngatur, kita balik ke konsep awal tadi ya, yang nggak usah pusing-pusing kan udah ada yang ngatur ya. Kenapa kita masih dikasih indikator kisi-kisi untuk memilih kayak gitu? Menurutku Nah, gitu. ya intinya harus ada perjuangan lah bang. Walaupun sebenarnya itu sudah ditakdirkan ya kan, seperti kita Tuhan itu melihat usaha ya. Iya. Usaha itu penting. Tapi kalau bahas jodoh itu, kalau menurutku ya bang, bukan menurutku sih, menurut literatur yang pernah aku baca gitu, itu kan ada 4 macam gitu. Pertama itu kan jodoh memang benar dari Tuhan, dari Tuhan. Yang kedua itu
dari malaikat, terus dari jin, habis itu dari setan. Jadi gini, dari Tuhan ya itu yang kamu bilang tadi, dari lahir pun yo kita udah ada jodohnya, namanya misal si A sama si B udah pasti itu. Nah itu kan yang tertulis lah ya di papan Lauhul Mahfuz. Yang kedua kan dari jin. Dari jin itu misalnya si A suka sama si B gitu. Tapi si B ini enggak kamu bukan kriteria aku gitu kan, kamu tuh gini aku gak suka. Nah si A ini bisa pada jalan bantuan jin, misal dipelet atau di apalah jampi itu kan secara paksaan gitu loh. Seharusnya bukan dia yang jadi jodoh, tapi karena dia bersekutu dengan jin, akhirnya dia si B ini cinta sama si A. Ada lagi karena setan, misalnya nih ada orang pacaran gitu, dia hamil duluan, mau nggak mau kan si pihak laki-laki kan harus menikahi si pihak perempuan kan. Itu yang nggak disengaja, tapi sengaja lah, langsung hamil gituan. Itu dari setan. Dari malaikat ya, misal si A suka sama si B, si A berdoa terus ketika malam kan, atau setiap habis sholat fardu dia berdoa, akhirnya kan ada malaikat yang lewat atau gimana kan, dia mendengar terus dia lapor sama Tuhan. Karena kasihan kan, ini ada hambaku yang setiap hari berdoa, akhirnya dikabulkan. Biasanya kalau cara-cara ini kayak pelet gitu ya, mungkin cara-cara tradisional lah ya, yang menurut pengamatanmu gitu bisa langgeng gitu keluarga, maksudnya dia lewat cara-cara seperti itu. Kalau langgengnya kurang paham juga, tapi kalau pakai cara-cara seperti itu pasti nanti ada aja gitu masalahnya, ada resiko karena itu cara pintas sebenarnya, cara pintas. Tapi yang menarik bang gini, misalkan memang udah jodoh gitu si A sama si B, tapi di dunia itu dia nggak menikah gitu. Bisa aja nanti di akhirat dia menikah sama si B itu. Gimana maksudnya itu kayak di akhirat? Jadi gini, kalau menurutku sendiri jodoh itu misal si A suka sama si B, memang di papan Lauhul Mahfuz itu memang jodohnya bersama si B ya, tapi karena si B ini sering didoakan sama si C, yang tadi jodoh kan bisa jadi lewat malaikat, atau dipelet sama si C, jadi kan jin kan, atau dia hamil duluan sama pacarnya. Tapi jodoh yang pada hakikatnya, yang aslinya, bisa aja nanti ketika dia meninggal dunia di akhirat nanti di surga gitu kan, dia bisa bersatu lagi sama yang asli, yang A itu sih yang literatur yang pernah aku baca gitu. Tapi kan semua Allahu alam kan, hanya Tuhan yang tahu.